Oke guys, selamat datang di channel Kupinter. Kali ini kita akan menjelaskan 6 bela diri terbaik di dunia. Bela diri adalah seni yang timbul sebagai salah satu cara seseorang untuk mempertahankan atau membela diri, yang mengutamakan ketahanan dan kekuatan fisik. Seni bela diri telah lama ada dan berkembang dari masa ke masa. Di saat belum ada persenjataan modern, manusia menggunakan dan memanfaatkan apa yang dimiliki dalam tubuh untuk melindungi diri. Pencak silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Tionghoa, agama Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencak silat. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencak silat yang khas. Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong, di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih, dan di Jawa Timur ada aliran PSHT, Perisai Diri, dan dari Jakarta Silat Betawi. Pada 13 Desember 2019, pencak silat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia. Manfaat pencak silat yang diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah mendapat pengakuan dunia internasional, memiliki peluang dipertandingkan dalam cabang olahraga di Olimpiade, dan menggali nilai budaya yang terkandung dalam silat. Setiap 4 tahun di Indonesia ada pertandingan pencak silat tingkat nasional dalam Pekan Olahraga Nasional, PON. Pencak silat juga dipertandingkan dalam ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara, SEA Games, sejak tahun 1987. Di luar Indonesia juga ada banyak penggemar pencak silat seperti di Australia, Belanda, Jerman, dan Amerika. Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Seni bela diri ini sedikit dipengaruhi oleh seni bela diri Cina, Kempo. Karate dibawa masuk ke Jepang lewat Okinawa dan mulai berkembang di Kepulauan Ryukyu. Seni bela diri ini pertama kali disebut Tote, yang berarti seperti tinju Cina. Ketika karate masuk ke Jepang, nasionalisme Jepang pada saat itu sedang tinggi-tingginya, sehingga Sensei Gichin Funakoshi mengubah kanji Okinawa yaitu Tote, tinju Cina, dalam kanji Jepang menjadi karate, atau tangan kosong agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Jepang. Saat ini, karate dapat juga dibagi menjadi aliran tradisional dan aliran olahraga. Aliran tradisional lebih menekankan aspek bela diri dan teknik tempur, sementara aliran olahraga lebih menumpukan teknik-teknik untuk pertandingan. Di negara Jepang, organisasi yang mewadahi olahraga karate seluruh Jepang adalah JKF. Adapun organisasi yang mewadahi karate seluruh dunia adalah WKF, dulu dikenal dengan nama WUKO, World Union of Karate-Do Organizations. Ada pula ITKF, International Traditional Karate Federation, yang mewadahi karate tradisional. Adapun fungsi dari JKF dan WKF adalah terutama untuk meneguhkan karate yang bersifat tanpa kontak langsung, berbeda dengan aliran Kyokun atau Daidojuku yang kontak langsung. Yang mewadahi karate seluruh dunia adalah WKF, dulu dikenal dengan nama WUKO, World Union of Karate-Do Organizations. Ada pula ITKF, International Traditional Karate Federation, yang mewadahi karate tradisional. Adapun fungsi dari JKF dan WKF adalah terutama untuk meneguhkan karate yang bersifat tanpa kontak langsung, berbeda dengan aliran Kyokun atau Daidojuku yang kontak langsung.
Taekwondo, juga dieja sebagai Taekwondo atau Taekwondo, adalah seni bela diri asal Korea Selatan yang juga sebagai olahraga nasional Tiongkok. Taekwondo adalah salah satu seni bela diri terkenal dunia yang dipertandingkan di Olimpiade. Dalam bahasa Korea, hanja untuk kata Tai berarti menendang atau menghancurkan dengan kaki, Kwon berarti tinju, dan Do berarti jalan atau seni. Jadi, Taekwondo dapat diartikan sebagai seni tangan dan kaki, atau cara kaki dan kepalaan. Kepopuleran Taekwondo telah menyebabkan seni ini berkembang dalam berbagai bentuk. Seperti banyak seni bela diri lainnya, Taekwondo adalah gabungan dari teknik perkelahian, bela diri, olahraga, hiburan, dan filsafat. Biasanya para Taekwondoin menyapa seseorang di media sosial dengan sebutan Kyongri. Meskipun ada banyak perbedaan doktriner dan teknik di antara berbagai organisasi Taekwondo, seni ini pada umumnya menekankan tendangan yang dilakukan dari suatu sikap bergerak, dengan menggunakan daya jangkau dan kekuatan kaki yang lebih besar untuk melumpuhkan lawan dari kejauhan. Pho Phi Nam adalah sebuah seni bela diri Vietnam. Pho Phi Nam dipraktekkan dengan dan tanpa senjata. Hal ini didasarkan pada prinsip antara keras dan lembut. Seni bela diri ini melibatkan pelatihan tubuh serta pikiran. Seni bela diri ini menggunakan kekuatan dan reaksi dari lawan. Berbagai teknik termasuk meninju, menendang, kata, gulat, pedang, tongkat, kapak, dan lain-lain. Teknik pertahanan diri mencakup pertahanan terhadap serangan tak bersenjata seperti mencekik dari belakang dan pertahanan terhadap serangan pisau atau pedang. Murid tingkat lanjut mempelajari penggabungan teknik dan belajar untuk mempertahankan diri melawan musuh bersenjata. Instruktur melatih menggunakan senjata tradisional seperti tongkat panjang, tongkat pendek, pisau, pedang dan sabre. Senjata berfungsi sebagai perangkat pelatihan untuk mencapai kendali optimal dari tubuh dan pikiran. Pho Phi Nam didirikan sebagai Pho Phi Nam oleh Nguyen Lc, 1912-1960, pada tahun 1938, dengan maksud memberikan metode yang efisien untuk membela diri dalam jangka waktu pelatihan yang singkat. Nguyen meyakini seni bela diri akan berkontribusi untuk membebaskan Vietnam dari dominasi luar, yang telah diperintah oleh Prancis pada tahun 1859. Pho Phi Nam diciptakan Nguyen dari gaya kungfu asal Tiongkok, pengetahuan seni bela diri tradisional Vietnam, dan unsur-unsur sistem Jepang dan Korea. Dahulu pembuatan seni bela diri ini sebagai respon terhadap pendudukan Prancis, dimaksudkan untuk menunjukkan rasa identitas nasional untuk orang-orang Vietnam. Krav Maga adalah sebuah seni bela diri militer tangan kosong yang dikembangkan di Israel. Teknik dari Krav Maga menekankan pada netralisasi ancaman maksimum dalam konteks kehidupan nyata. Sistem ini diakui keunggulannya karena telah diadopsi oleh pasukan pertahanan Israel dan juga badan-badan penegak hukum internasional lainnya seperti FBI, Mossad, SWAT, dan lain-lain. Nama umumnya berasal dari bahasa Ibrani yang berarti pertarungan jarak dekat. Kata maga berarti kontak atau dekat, dan kata krav berarti pertarungan.
Kata tersebut mempunyai maksud pertarungan yang melibatkan kontak fisik sebagai kebalikan dari pertarungan yang menggunakan senjata jarak jauh, walaupun Krav Maga juga mengajarkan teknik penggunaan senjata modern yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti senapan, pistol, dan benda sejenis yang digabungkan dengan teknik bela diri. Krav Maga merupakan salah satu bela diri paling mematikan di dunia, dan tidak ada aturan baku dalam pertarungan Krav Maga. Baik pria maupun wanita menjalani metode latihan yang sama. Krav Maga tidak memiliki badan olahraga serta seragam resmi, walaupun beberapa organisasi mengenalkan sistem pangkat atau tingkatan berbeda dalam sistem kepelatihannya. Muay Thai adalah seni bela diri keras dari Kerajaan Thai. Muay Thai adalah olahraga nasional Kerajaan Thai dan turunan dari bela diri kuno Muay Boran. Sekilas Muay Thai dan kickboxing memiliki teknik pertarungan yang hampir sama. Berbagai bentuk kickboxing telah lama dipraktikkan di seluruh daratan Asia Tenggara. Berdasarkan kombinasi dari Cina dan seni bela diri India. Di Kerajaan Thai, Muay Thai berevolusi dari Muay Boran atau tinju kuno, sebuah metode pertempuran tangan kosong yang mungkin telah digunakan oleh tentara bangsa Siam setelah kehilangan senjata mereka di pertempuran. Beberapa juga percaya bahwa militer bangsa Siam kuno menciptakan Muay Thai dari seni berbasis senjata Krabi Krabong, tetapi yang lain berpendapat bahwa keduanya dikembangkan bersamaan satu sama lain. Krabi Krabong tetap merupakan pengaruh penting pada Muay Thai seperti dapat dilihat pada beberapa teknik tendangan, pitingan dan gerakan-gerakan dalam Wai Kru yang memiliki asal-usul mereka dalam pertempuran bersenjata. Teknik formal Muay Thai dibagi menjadi dua kelompok, Emai Mai, atau teknik utama, dan Luk Mai, atau teknik minor. Muay Thai sering merupakan seni tempur kontak penuh, di mana lawan saling bertukaran pukulan dengan satu sama lain. Hal ini tentunya adalah berdasar penataan gaya tradisional di Kerajaan Thai, tetapi merupakan suatu bentuk bela diri yang kurang populer dalam sirkuit dunia bela diri kontemporer di mana gaya bertukar pukulan dengan pukulan ala Thai dianggap tidak lagi menguntungkan. Hampir semua teknik dalam Muay Thai menggunakan gerakan seluruh tubuh, memutar pinggul dengan setiap tendangan, pukulan, siku dan tangkisan. Just